Malam berjalan dengan suasana yang kian mencekam. Tidak ada lagi suara tawa dengan penuh gurauan. Hanya ada ketegangan yang membuat semua anak amat tertekan. Saat ini, mental mereka benar-benar diuji. Akankah mereka berhasil melaluinya? Karena makhluk yang ada di kepala kini sudah berani muncul di depan mata. Fabian tidak hentinya menghela nafas setelah menyaksikan di depan mata kepalanya sendiri suatu kejadian yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Hal yang tidak pernah dia percaya kini membuktikan keberadaan mereka. Sumpah demi apapun, seumur hidup aku baru pernah ngalamin hal kayak gini, ucap Fabian sambil memegangi dadanya. Aku masih belum percaya. Yang tadi itu nyata, teman-teman. Ferdi turut menimpali. Reiki hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa, sebab dia sendiri masih shock sama seperti yang lainnya. Kayaknya kita emang harus ngasih tahu ini ke sekolah. Ini udah terlalu bahaya buat kita, putus Reiki yang belum mendapat respon dari siapapun. Hening selama beberapa waktu. Anak-anak cowok memutuskan untuk pulang setelah memastikan kondisi aman. Elma sendiri sebenarnya merasa khawatir jika mereka harus pulang selarut itu. Namun, dia tidak bisa menahan mereka untuk pulang, karena tidak mungkin jika anak-anak itu akan menginap di kontrakan cewek. Pokoknya, kalian harus ngabarin kita kalau udah sampai. Wajib. Aku gak tidur sebelum mastiin kalian sampai dengan selamat, ucap Elma serius. Iya, kalian tenang aja, jawab Kenzo sambil menepuk bahu Elma. Jangan lupa baca doa. Sepanjang jalan harus baca doa, ingat, ucap Reva. Siap, Re. Ferdi tersenyum lebar membohongi diri, seakan tidak ada ketakutan, padahal jantungnya berdegup kencang. Setelah mereka pulang, Elma segera mengajak semua temannya untuk ke lantai 2. Mereka akan tidur bersama di kamar Leona agar lebih aman. Reiki memimpin perjalanan sambil terus merapalkan doa. Begitupun dengan semua anak itu. Keluar dari blok G setidaknya membuat mereka lebih tenang. Meskipun sebenarnya keadaan mereka belum aman. Ferdi mulai merasa merinding pada tengkuknya. Jangan nengok ke belakang, batin Ferdi sambil memejamkan matanya beberapa detik. Dia kembali menyadarkan diri sebelum terbawa oleh suasana. Reiki terdengar mengucap istighfar lebih keras dari sebelumnya, membuat semua cowok itu menatap kaget. Rupanya cowok itu merasa seperti ada yang meniup wajahnya. Tidak cukup sampai di situ, kini gangguan terjadi pada Ferdi dan Fabian. Keduanya merasa seakan ada yang menekan perut mereka. Sontak, Ferdi memelototkan bola matanya. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Rasa takut yang begitu besar membuat mulutnya keluh. Jangan berhenti baca doa, gak perlu ngerespon apapun, jangan ngelamun, dan jangan mikir yang enggak. Fokus jalan ke depan, seru Reiki yang mendapat anggukan dari teman-temannya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan berhati-hati. Kini langkahnya terlihat lebih yakin dan tegas. Sepanjang jalan, para makhluk tak kasat mata itu seakan geram dan ingin menunjukkan eksistensinya yang tidak kunjung mendapat perhatian. Bahkan sesekali, terdengar tawa seorang wanita yang suaranya sangat nyaring. Jadi setan udah gak ada harga dirinya. Kalau gak diresponnya balik, ini malah godain anak orang, monolog Rio sambil terus melangkah dengan tangan yang dimasukkan ke dalam saku jaketnya. Ngomong apa lu? Tanya Fabian yang tidak sengaja mendengar ucapan Rio. Ah enggak, salah dengar kali lo, elak Rio. Mending diem kalau kata gua mah, daripada ntar lo didatengin baru tahu rasa. Fabian melangkah cepat meninggalkan Rio yang sepertinya sudah siap untuk menyemburnya. Setelah melalui berbagai macam gangguan di sepanjang jalan, akhirnya mereka sampai. Cepat-cepat Kenzo membuka pintu. Sebelumnya, Reiki meminta teman-temannya untuk mengucapkan salam agar makhluk-makhluk halus itu tidak dapat ikut masuk ke dalam rumah. Meskipun sebenarnya di dalam ataupun di luar rumah sama saja, setidaknya mereka lebih aman. Iya, sama saja di sini adalah mereka tetap merasakan kehadiran makhluk tak diundang. Alhamdulillah, akhirnya sampai.
Ferdi yang hendak merebahkan tubuhnya langsung ditahan oleh Reiki. Semuanya bersih-bersih dulu. Kita nggak tahu di jalan tadi kita bawa apa. Bersih-bersih, ganti baju, baru tidur. Reiki mengawali kegiatan dan diikuti oleh teman-temannya. Sembari menunggu Reiki di dalam kamar mandi, Fabian teringat pada ucapan Elma. Dia mengambil ponsel di sakunya, lalu mulai menekan beberapa tombol. Gue sama teman-teman udah sampai rumah. Lo bisa tidur sekarang. Alhamdulillah, aku khawatir banget sama kalian. Sorry ya, ngerepotin kalian buat datang ke sini. It's okay, tindakan kamu udah bener, El. Sekali lagi makasih, Bian. Fabian mengakhiri obrolannya agar Elma bisa segera tidur. Setidaknya dia sudah memenuhi permintaan gadis itu. Karena jika tidak, sudah dipastikan Elma akan mengamuk di pagi hari. Lama amat sih Reiki. Perasaan udah dari tadi dah. Bersih-bersih doang bukan mandi, elah. Saat Fabian tengah mengamati pintu kamar mandi, tiba-tiba Rio menepuk bahunya dan sontak membuatnya terkejut. Kaget bodoh, maki Fabian pada Rio yang langsung dibalas cekikikan. Kamu ngapain kayak orang dongo ngeliatin pintu kamar mandi ya? Tanya Rio dengan nada mengejek. Nungguin Reiki lah, lama banget kayak cewek. Lah, tuh bocah kan udah keluar kamar mandi dari tadi. No, sekarang udah mojok, tidur. Fabian kembali terkejut mendengar ucapan Rio. Padahal gue sama sekali gak lihat dia keluar. Bahkan gue sama sekali gak dengar pintu kamar mandi kebuka. Atau gue terlalu fokus chattingan sama Elma ya? Terus itu pintunya kenapa ketutup? Fabian melangkah mundur dengan gelisah melihat gerak-gerik Rio yang aneh. Karena aku yang tutup. Tiba-tiba Rio tersenyum dan suaranya berubah menjadi perempuan. Fabian berteriak histeris, membuat semua anak berlari menghampirinya. Mereka pun menyaksikan bahwa saat ini Rio tengah mengalami kerasukan. Rio tidak mendengarkan ucapan Reiki. Sebelum masuk rumah, Rio tidak mengucap salam dan dia langsung merebahkan tubuhnya sebelum bersih-bersih dan mengganti baju. Semua tenang. Kita baca doa bareng-bareng buat Rio. Kita harus yakin kalau kita bisa. Ajak Reiki pada teman-temannya. Mereka pun membaca doa tanpa henti, hingga akhirnya Rio terjatuh pingsan. Tidak lupa Fabian masih dengan ekspresi syoknya. Kejadian tadi benar-benar mengerikan. Rio tersenyum manis dengan kepala miring yang membuat Fabian merinding sekujur tubuh. Sumpah, kalau bukan temen udah gue usir dari rumah. Tinggal ngikutin saran doang, apa susahnya sih? Sial, malam ini gue dibikin merinding berkali-kali. Fabian terlihat sangat kesal dengan semua hal yang terjadi. Mereka pun mengangkat tubuh Rio untuk dipindahkan ke kamar. Berat banget gila, ucap Kenzo seraya berusaha mengangkat tubuh Rio. Berhenti, semua mundur. Rio masih... Belum sempat Reiki melanjutkan ucapannya, Rio sudah lebih dulu membuka matanya. Suara Rio memenuhi seluruh ruangan. Malam ini menjadi malam terburuk bagi mereka. Setelah berbagai hal mistis yang dialami selama di Blok G, kini mereka kembali mendapati peristiwa tidak mengenakan. Reiki sudah sedari tadi membacakan ayat suci Al-Quran. Tetapi Rio masih belum sadarkan diri. Makhluk itu sama sekali tidak ingin keluar dari tubuh Rio. Siapa kamu? Keluar dari tubuh Rio. Pekik Ferdi tepat di depan Rio. Rio masih menunduk. Lalu beberapa detik kemudian, Rio mulai menegakkan kepalanya. Lalu miring secara perlahan. Dia tersenyum miring sambil menatap orang-orang di hadapannya. Aku adalah penghuni rumah itu. Rumah yang teman-teman kalian tempati. Mereka beraninya mengusikku. Suara makhluk itu mulai terdengar bergetar. Seperti ada kesedihan yang dia pendam. Namun ini bukan saatnya untuk mencari tahu hal baru. Mereka harus lebih dulu menyelamatkan Rio. Maafin teman-teman kita. Mereka tidak sengaja gangguin kamu. Jadi keluar dari tubuh Rio sekarang. Perintah Ferdi. Ini bukan salahku. Dia masuk rumah tanpa mengucapkan salam. Itu artinya dia mengizinkan aku untuk ikut masuk. Setelah melalui berbagai drama, akhirnya makhluk itu pun keluar dari tubuh Rio. Rio kembali pingsan. Namun sebelum itu, makhluk itu sempat menatap tajam kepada anak-anak itu. Urusanku dengannya belum selesai. Sedari tadi Reiki dan Fabian terdiam.
Keduanya masih memikirkan maksud dari ucapan makhluk itu. Seperti mengisyaratkan suatu hal, namun entahlah. Ferdi dan Kenzo masih sibuk mengoleskan minyak kayu putih ke hidung Rio. Karena sudah sejak tadi, Rio belum sadarkan diri. Buset, jangan kebanyakan. Itu mah bukan dioles, tapi ditumpahin bodoh, omel Ferdi pada Kenzo sambil menggelengkan kepalanya. Ya lagian dari tadi gak bangun-bangun. Mana badan gue sakit-sakit lagi kena amuk nih bocah. Awas aja ntar kalau bangun. Mau lo bikin pingsan lagi? Ini aja gak bangun-bangun dari tadi. Ambilin kipas angin. Mendengar ucapan Ferdi, Kenzo sedikit menganga. Akan digunakan untuk apa kipas tersebut? Di luar dugaan, Ferdi menggunakan kipas itu untuk mengipasi wajah Rio. Weh, gila lu ya, bocah konyol. Kenzo memukul lengan Ferdi hingga membuat kipas di tangannya hampir jatuh. Ferdi hendak memaki. Fabian dan Ricky sudah masuk ke kamar terlebih dahulu. Apa sih ribut-ribut? Seketika ekspresi wajah Ricky berubah, menggambarkan perasaan kaget dan tidak percaya. Anak orang kalian apain? Ricky mendekat. Itu mah bukannya ngebangunin, tapi cuma bikin masuk angin, imbuhnya. Fabian hanya diam. Tidak berniat untuk ikut berbincang. Dia masih memikirkan ucapan tadi. Kok gue gak asing sama suara cewek tadi ya? Di sisi lain, mentari telah memunculkan diri, menemani makhluk di bumi untuk beraktivitas kembali. Kesunyian di malam hari telah berlalu. Langit yang gelap pun kini telah membiru, melenyapkan rasa cemas yang membelenggu. Elma tengah memanaskan air untuk merebus mie instan. Mereka tidak bisa membeli sayur karena Anggun pergi dengan mengendarai motornya. Air telah mendidih, tetapi Elma tiba-tiba terdiam sambil menatap ke air tersebut. Masukin tangannya, siramin airnya, gak panas kok. Elma menggeleng, lalu memukul-mukul kepalanya sendiri, bersuara. Dia sudah benar-benar lelah menghadapi suara-suara itu. Suara-suara yang tidak dapat orang lain dengar, sehingga tidak ada yang mengerti apa yang dia rasakan. Elma menunduk dengan meletakkan kedua tangannya di meja. Gue capek, gue takut gila, monolognya sambil mengatur nafas. Saat tengah menenangkan diri, Lexa berteriak dari arah tangga. Elma, buruan, malah meratapi nasib. Yang lain nungguin tahu, pekik Lexa dengan lantang, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Iya bentar, Elma melanjutkan kegiatannya sambil terus berusaha fokus. Dia tidak boleh lengah jika tidak ingin suara-suara itu mempengaruhi otaknya. Usai memasak mie, Elma segera pergi ke lantai atas untuk sarapan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Lukisan lilin yang selama ini membuat Elma penasaran jatuh tepat di kakinya. Elma terkejut bukan main. Bahkan sekarang tubuhnya sudah merinding. Elma meletakkan mie yang dia bawa di atas meja, lalu perlahan mengambil lukisan itu. Elma menatap lukisan lekat-lekat, kemudian membaliknya. Elma menyipitkan mata. Di sana tertulis sebuah nama, seperti tanda kepemilikan. Elma, panggil Anggun. Elma yang mengetahui kedatangan Anggun buru-buru mengembalikan lukisan tersebut ke tempatnya. Mbak Anggun udah balik? Gimana mbak acaranya? Lancar. Maaf aku langsung masuk, soalnya pintunya gak dikunci. Kamu lagi pada ngapain? Oh, saya habis masak mie mbak. Mbak Anggun mau? Nanti biar saya masakin, tawar Elma basa-basi. Nggak usah, aku mau langsung mandi saja. Setelah Anggun masuk ke kamarnya, Elma bisa bernapas lega. Entah mengapa, dia merasa takut untuk mendekati lukisan itu jika ada Anggun. Mungkin karena kalimat terakhir yang pernah Anggun ucapkan setelah Elma mendekati lukisan lilin itu. Satu persatu, semua mulai ada titik terangnya. Tinggal nunggu waktu aja, monolog Elma sambil melangkah dan menatap lurus ke depan. Semua sudah selesai sarapan, mereka pun bersiap untuk berangkat ke kantor. Kecuali Felis, yang masih tampak sibuk dengan kerudung pasminannya. Buruan Fel, yang lain udah nungguin di bawah, ucap Reva. Bentar, kalian duluan aja, ntar aku nyusul. Beneran? Gak apa-apa kalau kamu kita tinggal? Tanya Reva lagi, memastikan. Iya, aku masih ribet nih. Sejujurnya Leona merasa tidak yakin jika harus meninggalkan Felis seorang diri di rumah. Terlebih di hari ini mereka mengalami banyak hal mistis yang terbilang cukup menyeramkan.
Melihat wajah Leona yang terlihat ragu, Felis kembali meyakinkan mereka. Aku baik-baik aja, kan masih ada Mbak Anggun di bawah. Jadi aku gak benar-benar sendiri. Udah sono, ucap Felis. Mendengar ucapan Felis yang meyakinkan, Reva dan Leona pun memutuskan untuk berangkat lebih dulu. 15 menit berdandan dan memakai kerudung, Felis sudah siap untuk berangkat. Felis yang tengah buru-buru berhenti seketika saat mendengar suara orang lain di kamar Anggun. Itu Mbak Anggun lagi ngobrol sama siapa ya? Oh, mungkin temennya yang nganterin kesini, terus diajak masuk dulu. Lagian cewek ini, kalau cowok baru gue curiga. Felis menutup pintu, lalu pergi ke kantor. Pagi ini langit terlihat menghitam. Jalanan sunyi, dilengkapi dengan rumah yang dipenuhi dengan pepohonan rindang, menambah kesan horor bagi setiap pejalan kaki yang memandang. Namun berbeda dengan Felis. Saat ini menurutnya, tidak ada yang lebih menakutkan daripada tatapan elang milik Rian. Rian tidak suka jika melihat ada seseorang yang datang terlambat. Dia menjunjung tinggi kedisiplinan. Felis hampir saja sampai, tetapi tiba-tiba hujan turun dan semakin deras. Tidak ingin basah kuyup, dia pun memutuskan untuk berteduh di sebuah gedung kosong yang sudah terlihat tua. Sial, gumamnya. Mana sendirian lagi? Rumah-rumahnya kelihatan lebih serem kalau hujan-hujan gini. Felis mengawasi sekitar sambil menggosok kedua telapak tangannya. Beberapa menit berdiri, Felis mulai merasa merinding. Dia merasa seperti ada seseorang yang tengah mengawasinya. Dia celingukkan, lalu tanpa sengaja, kedua bola matanya menangkap sosok menyeramkan di dalam gedung yang duduk sambil terus menatapnya. Felis hampir saja berteriak, tetapi sosok itu segera berdiri dan mengejarnya. Ini saya. Felis terlonjak, terkejut bukan main saat melihat seseorang di hadapannya. Mas Rian, sapa Felis sambil tersenyum ragu. Maaf mas, saya terlambat soalnya hujan. Saya tahu, ini orang dingin banget dah, batin Felis. Gadis itu benar-benar tidak nyaman berada di gedung itu, terlebih bersama Rian, orang yang ditakuti oleh semua temannya. Rasanya sangat tertekan, itu yang Felis rasakan. Sementara itu, di lantai atas sangat tenang. Semua orang sangat sibuk dengan tugasnya masing-masing. Leona beranjak dari tempat duduk untuk melihat hujan lebih jelas. Perlahan, tangannya terangkat untuk merasakan sensasi air hujan yang jatuh ke tangannya. Bibirnya tergerak, tersenyum tipis. Ini adalah momen langka. Harusnya ada sebuah kamera yang mengabadikannya. Leona adalah gadis berdarah dingin yang jarang berbicara, apalagi tertawa. Berbeda dengan Lexa yang suaranya menggelegar hingga terdengar oleh warga desa. Dengan headphone yang masih terpasang di telinganya, Leona merasa sangat damai. Inilah dunianya, ketenangan yang selalu dia harapkan. Suara-suara bising itu teralihkan oleh rintik hujan. Biarin deh, dia lebih butuh hujan daripada teman kayaknya. Sudah sejak tadi Reva memperhatikannya. Niatnya untuk mendekati Leona, dia urungkan dan memilih untuk melanjutkan tugas. Elma yang tengah asyik mendengar musik sambil fokus pada tugasnya, sama sekali tidak menyadari bahwa hujan turun sedari tadi. Elma adalah gadis yang sulit untuk fokus, tetapi sekalinya fokus, dunia lain pun sulit untuk mengusiknya. Elma yang masih sibuk dengan dunianya, berulang kali menepis tangan Aileen yang terus menepuk bahu Elma. Elma segera melepas headphone-nya dengan ekspresi tidak suka. Apa sih, Ai? Tanya Elma sedikit kesal. Si Felis belum nyampe. Gue takut dia kenapa-napa, ucap Aileen dengan wajah khawatir. Elma menatap sekeliling. Benar saja, kursi Felis kosong. Elma segera mengirimkan pesan kepada gadis itu. Lu di mana? Felis yang merasa canggung pada Rian terus saja diam. Ingin membuka percakapan agar lebih nyaman, tetapi bingung topik apa yang harus mereka bicarakan. Apakah dia harus membahas mengenai saham atau tips memenangkan tender? Membosankan sekali. Gue ajak ngomongin anime aja kali ya. Tengah sibuk dengan isi kepalanya, Felis mendapat sebuah pesan dari Elma. Aku kejebak hujan sama Mas Rian, El. Tolongin. Sorry, Fel. Kalau itu aku gak bisa bantu. Aku cuma bisa bantu doa biar hujannya cepat reda. Benar bukan?
Rian paling ditakuti oleh semua teman-temannya. Bahkan Elma saja enggan berurusan dengan pria itu. Felis hanya bisa menghela nafas. Tahu gini tadi aku nunggu bangun saja, gumam Felis yang masih terdengar jelas oleh Rian. Sontak, ekspresi Rian berubah 180 derajat. Felis sendiri dibuat takut oleh ekspresi Rian itu. Kamu bilang siapa? Belum sempat Felis mengulangi ucapannya, seseorang sudah lebih dulu menyapa Felis. Dia adalah Rio. Cowok yang tengah berlari itu menghentikan langkahnya. Kala melihat Felis berdiri dengan raut wajah yang mengenaskan, sangat tertekan. Kamu ngapain di situ? Bodoh, itu adalah pertanyaan paling bodoh. Maksudnya, udah sedikit reda. Kamu mau tetap di situ? Nanti deres lagi loh. Rio masih berdiri dengan tangan yang mencoba menutupi kepalanya, meski sia-sia. Enggak, aku ikut. Felis tidak berani menatap Rian. Dia hanya menunduk, memberi kode bahwa dia harus pergi. Melihat itu Rian sedikit kecewa. Dia belum mendapat jawaban dari pertanyaannya. Rian masih setia berdiri sambil memikirkan ucapan diri Felis. Dia berharap bahwa tadi hanya salah dengar. Iya, salah dengar. Apalagi suara itu kecil dan bersamaan dengan suara rintik hujan. Elma histeris saat mendapati seekor kucing mencoba meraih kabel headphone di miliknya. Hingga akhirnya kucing itu melompat dan duduk di pangkuannya. Tolong, ucap Elma dengan memelas. Matanya pun sudah mengeluarkan air, tanda bahwa dia benar-benar ketakutan. Reva pun menghampiri Elma dan mengambil kucing tersebut dengan penuh kasih sayang. Setelahnya, semua kembali normal, hingga Felis datang dan membuat Elma kembali heboh. Awalnya, Elma terbahak, lalu mencecar Felis dengan berbagai pertanyaan. Ngakak lo ya, gue di sana tertekan setengah hidup. Sumpah ya, tahu gitu tadi gue lari aja. Mending basah kuyup daripada harus di sana. Felis meletakkan tasnya, lalu duduk sambil mengeluarkan isi tas itu untuk segera mengerjakan tugasnya hari ini. Tapi ya guys, yang sempat bikin gue bingung, tadi pas gue nyebut nama Mbak Anggun tuh, ekspresi Mas Rian langsung kaget gitu, sampai nyuruh gue buat ngulangin kata-kata gue. Aneh kan? Elma mengerutkan dahi. Leona yang tidak sengaja mendengar itu ikut berpikir sambil mengamati wajah Rian yang memang terlihat gelisah. Leona yang niat awalnya hanya ingin melihat hujan, tidak sengaja mendapati Felis dan Rian yang sedang berdiri di sebuah gedung yang berada tepat di hadapannya. Leona menatap Rian cukup lama, entah apa yang ada dalam pikirannya. Yang jelas, dia tengah menyimpulkan sesuatu. Tapi kalian nyadar gak sih, kita jarang lihat Mbak Anggun tuh duduk bareng sama karyawan yang lain. Aku pernah lihat dia duduk sama temennya sekali pas awal masuk kantor. Tapi cuma sekali itu doang. Itu pun aku gak pernah lihat temennya lagi malah. Elma mulai berpikir dan muncul rasa penasaran dalam dirinya. Iya juga ya, beberapa dari mereka mulai menyadari hal itu. Pandangan Leona yang masih setia pada seseorang di sebelah sana teralihkan oleh sebuah pen pipih yang bergetar. Matanya membulat saat membaca isi pesan yang dia terima. 0812 3456 7890. Jangan liatin saya terus kalau kamu gak pengen lembur. Semua tugas hari ini harus selesai. Kok Mas Rian bisa tahu? Padahal gak madep sini. Bagi sebagian anak, praktik kerja lapangan mungkin menjadi momen berkesan dengan berbagai kenangan. Benar bukan? Mereka mendapat ilmu baru, teman baru, juga berbagai hal positif seperti lebih mandiri, disiplin, hemat, dan melatih sikap peduli terhadap sesama. Bahkan karena terlalu bersemangat, banyak anak yang sudah membicarakannya dari jauh-jauh hari, mengenai kapan, siapa, juga di mana mereka akan ditempatkan PKL. Elma dan teman-temannya tidak pernah menyangka jika mereka harus melakukan petualangan semenyeramkan ini, seakan berada di desa mati yang mendapatkan kutukan. Hari-hari yang dijalani tidak lepas dari takut dan gelisah. Setiap malam, mereka selalu menanti agar bulan lekas berganti tugas dengan sang fajar. Diiringi rapalan doa yang tiada henti, mereka berharap agar semua ini cepat berakhir dan mereka dapat kembali bersama. Merasa mulai ada titik terang, Elma meminta semua anak cowok untuk berkumpul di lantai 2. Mereka membicarakan beberapa dugaan dan kemungkinan yang menjadi teka-teki rumit selama ini.
Elma meminta Leona untuk bercerita. Iya, Leona, gadis pendiam yang gemar menyendiri. Di balik kebiasaannya yang suka menutup telinga, Leona menyimpan rasa takut seorang diri. Sama halnya dengan Elma. Leona sering mendapat bisikan dari makhluk tak kasat mata, karena dibandingkan dengan yang lain, Leona paling sensitif dengan hal-hal mistis. Leona mulai bercerita. Dia selalu mendapat perintah untuk masuk ke kamar Anggun. Ada juga yang memperingatinya untuk berhati-hati. Hanya saja dia tidak tahu hal apa yang membuatnya harus waspada di dalam rumah. Sebelumnya Leona hanya berani berbicara dengan Elma, karena suatu hari Leona tidak sengaja melihat Elma seakan tengah frustasi, menahan diri agar tidak mengikuti bisikan sesat. Sejak saat itu, Leona merasa jika Elma akan mengerti apa yang Leona bicarakan tanpa menuduhnya halusinasi atau bahkan gila. Mendengar hal itu, anak laki-laki syok dan hening seketika. Kalau udah gini, berarti sekarang kita yang bahaya, ucap Fabian dengan nada datarnya. Sepertinya dia lebih mengkhawatirkan teman perempuannya daripada dirinya sendiri. Iya, teman perempuan. Kita harus usut tuntas. Kalau kita tetap diam, makhluk-makhluk itu bakalan terus gangguin kita, saran Aileen yang disetujui oleh semua anak. Tapi kita harus hati-hati. Di sini gak ada yang bisa kita percaya. Reiki turut menyahut. Ya, jangan mudah percaya dengan apa yang kamu lihat, karena apa yang kamu lihat bisa saja menipu. Elma bertekad bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan semua ini dan segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Kini setidaknya mereka lebih terarah dan tahu harus melakukan apa. Tidak sebelumnya yang hanya bisa mengeluh mendapat semua teror-teror itu. Usai menyelesaikan tugas hari ini, semua anak pulang. Jujur saja Aileen tampak ketakutan. Bahkan bibirnya pucat pasi karena tidak dapat membayangkan jika mereka akan kembali memasuki rumah terkutuk itu. Reva menepuk bahu Aileen, seakan meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Kita masih punya Allah. Allah pasti melindungi kita, Ai. Jangan berhenti berdoa. Semua pasti baik-baik saja, ucap Reva yang membuat semua anak menjadi lebih tenang. Syukurlah, di saat-saat seperti ini selalu ada yang menghadapi setiap masalah dengan kepala dingin, sehingga dapat berpikir jernih. Tidak hanya Reva, anak-anak cowok pun turut menenangkan. Sebenarnya mereka cukup khawatir untuk membiarkan anak-anak perempuan itu pulang. Namun bagaimana lagi? Hati-hati kalian, kalau ada apa-apa langsung hubungin kita. Setelah mengatakan itu, tanpa berpamitan, Rio langsung berlari pulang. Hanya saja tangannya yang memegangi perut mengisyaratkan sesuatu. Teman-temannya hanya bisa tertawa. Di sisi lain, kok kamu gak bilang sih, Li? Kan kita ngiranya kamu aneh karena selalu menyendiri. Pergi Leksa menohok. Kita? Lu doang kali, jawab Felis menolak ucapan Leksa. Aku cuma bingung gimana ngasih taunya. Ini rumit. Pokoknya yang selalu aku dengar, mereka nyuruh aku buat masuk ke kamar Mbak Anggun. Tapi ada juga yang nyegah. Aku bingung harus ngikutin yang mana. Makanya aku diem. Kalau aku ngasih tahu kalian, takutnya kalian gegabah, malah bahaya buat kita semua. Jelas Leona panjang lebar. Semua tertegun. Sudah beberapa bulan sejak pertama kali mereka tiba di sini. Baru ini Leona berbicara dengan panjang lebar. Apa memang seberat itu beban dia selama ini? Harusnya kamu cerita aja, Li. Jadi kamu gak nanggung itu semua sendiri, ucap Aileen yang hanya dibalas senyuman getir oleh Leona. Mereka akhirnya tiba. Mereka menatap aneh ke arah bagasi. Di sana tidak terlihat ada motor Anggun yang terparkir. Sepertinya wanita itu tengah pergi. Oke, berhubung Mbak Anggun lagi pergi, aku mau cerita sesuatu sama kalian. Ayo. Elma bergegas membuka pintu dan menuju ke lantai 2. Tidak ingin membuang waktu, tanpa basa-basi, Elma mengatakan semua hal yang dia temui. Sebelumnya, sorry banget karena aku baru ngasih tahu sekarang. Awalnya aku gak kepikiran kalau apa yang aku temui di hari pertama masuk kamar ini bakal ada kaitannya sama semua ini. Elma menuju kamarnya dan menatap sesaat, lalu kembali berbicara. Flashback. Semua anak tengah sibuk mengeluarkan barang-barang dari dalam tas mereka. Sementara Elma dan Aileen, keduanya bahkan belum mendapatkan kamar. Hanya tersisa 2 ruangan dengan ukuran kecil. Elma memilih kamar pojok, karena kamar tengah lantainya sudah rusak. Elma masuk lebih dulu untuk memastikan
bahwa ruangan itu aman. Saat hendak keluar, netranya menangkap sebuah benda pipih yang terselip di pinggir jendela. Elma hendak mengabaikan itu, tetapi karena bisikan dari kepalanya, dia mengambil yang rupanya secarik surat. Dalam surat itu tertulis sebuah ungkapan rasa kecewa yang mendalam karena cintanya ditolak oleh sang pujaan hati. Ini kok ada bercak warna merah ya? Elma membolak-balikan kertas itu, seraya terus berpikir positif. Kala itu dia belum berpikir aneh-aneh. Mungkin saja itu hanya terkena tumpahan cairan. Nyatanya memang iya, tetapi cairan darah. Aku simpen aja kali ya. Kalau aku kasih ke anak-anak pasti bakal heboh dan mikir aneh-aneh. Elma kembali melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam tas. Gimana El? Tanya Aileen berteriak dari luar kamar. Aman Ai, masukin barang-barangnya, pekik Elma. Kita kembali ke masa sekarang. Flashback selesai. Fix, surat itu ada kaitannya El, ucap Lexa antusias. Surat apa? Semua anak berteriak saat Anggun tiba-tiba sudah duduk di antara mereka. Panik? Tentu saja. Bahkan jantung Elma sudah menggila. Bagaimana jika Anggun mendengar semuanya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bahaya. Ini benar-benar bahaya. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum.